Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab al-hibah wal atiyah, bab tentang hibah dan pemberian. Dan tentu ini termasuk salah satu akad muamalah yang cukup banyak ya ditanyakan dan terjadi. Kalau dibandingkan dengan wakaf yang sebelumnya, kalau wakaf itu mungkin sebagian orang karena kesannya atau kecenderungannya dia pada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan juga biasanya nilainya lumayan besar, dan juga pada aset-aset yang dia bertahan secara zatnya. Berbeda dengan hibah dan pemberian yang misalkan kita memberikan segelas air, menghibahkan benda-benda yang mungkin nilainya tidak seberapa gitu ya. Dan itu cenderung bisa dilakukan oleh banyak orang. Baik, mari kita simak penjelasan dari beliau. Di sini dikatakan wahia at-tabarru'u bi tamliki malihi. Hibah itu merupakan aktivitas tabarru'. Tabarru' dengan apa? Tabarru' berderma dengan harta. Al-ma'lumi al-mawjudi fi hayatihi. Berderma dengan harta yang jelas gitu ya, dan ada fi hayatihi ghairahu. Jadi berarti dia kasih itu ke orang di saat dia masih hidup kepada yang lain tadi. Al-hibah wal atiyah di sini kalau dilihat secara definisi, beliau mengatakan al-hibatu, hibah adalah masdar wahaba yahabu hibah. Sehingga kalau dilihat secara asal katanya, kata kerja dari hibah itu adalah wahaba yahabu hibatan. Wa asluha wihbatun min wahbu syai' idza a'tahu. Jadi misal wa'ada ya'idu iddah wa asluha wi'dah. Wa'lam anna khurujal mal bitabaru yakunu hibah wa yakunu hadiah. Jadi beliau di sini memberikan semacam pengikat gitu ya, kesamaan ketika harta ini keluar, khurujal mal berarti keluar itu berpindah dari kepemilikan pemberi ke orang lain. Bit tabarru, kalau jalurnya itu adalah jalur tabarru, jalurnya derma atau jalurnya sosial, ini nanti wujudnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara wujudnya si akad-akad sosial atau tabaruk itu apa saja? Ada yang bentuknya adalah hibah ya. Berarti disebut dengan hibah. Ada yang bentuknya hadiah. Ada hibah, ada hadiah. Ada juga yang bentuknya sedekah. Wa yakunu shadaqatan fama qasada bihi sawabul akhirah bizatihi fahuwa shadaqah. Nah, oke. Apa bedanya gitu ya, hibah, hadiah dan sedekah? Jadi kan tadi kalau kita mau lihat ya di sini, tadi pembahasannya hibah dan pemberian, kemudian kita petain tuh secara definisi. Ada tadi itu dari akad sosial ya. Jadi tabarru, derma, tabarru,
baru itu terbagi menjadi satu ada hibah, kemudian ada dua itu hadiah, lalu yang ketiga itu ada sedekah, itu ya. Ini tabarru. Oke. Kemudian di sini dikatakan fama qusida bihi qasada bi sawabul akhirah. Kalau aktivitasnya itu diniatkan, ditujukan untuk pahala akhirat murni gitu ya, ini sedekah, namanya sedekah. Adapun kalau yang dimaksudkan di situ adalah at-tawaddud wa ta'lif wa huwa hadiah. Jadi hadiah itu motif utama gitu ya. Itu adalah karena rasa sayang, karena cinta, itu hadiah. Adapun yang dia tujukan untuk memberikan manfaat kepada mu'ta itu adalah hibah. Ini huwal farq bainaha. Berarti hibah tadi motifnya tadi adalah ini untuk kasih manfaat ke penerima, itu ya, ke penerima. Kasih. Jadi acuannya adalah kita ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk penerima. Itu hibah. Kalau hadiah itu alasannya apa? Karena sayang atau cinta. Kemudian kalau sedekah untuk pahala akhirat. Jadi ini tujuannya, kata saya tadi seperti itu. Selanjutnya fahadha huwal farqu bainaha. Jadi ini perbedaan antara ketiganya, at-tawaddud wa ta'lif minal umuril maqsudah syar'an wa yuqsadu biha sawabul akhirah, lakin sawabul akhirah lam yuqsad fiha qasdan awwaliyan. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, bukankah kita itu kalau ngasih juga cari pahala, kan gitu ya? Iya, memang kita itu ngasih orang tuh ya tetap aja adalah motif buat cari pahala. Namanya kita ngasih dia gratisan kan. Cuman pada konteksnya hadiah tadi, si cari pahala itu biasanya tidak menjadi motor atau motif penggerak pertama gitu. Jadi yang menjadi motif utama atau motor penggerak utamanya itu justru saya sayang sama dia, justru saya itu cinta sama dia. Ini dorongannya kasih sayang. Walihada yakhusuha bi syakhsin muayyan, makanya dia tujukan kepada person tertentu. Amma sadaqah fala yakhusuha bi syakhsin muayyan. Adapun sedekah itu biasanya tidak ditujukan kepada person tertentu. Ini perbedaannya ya, kalau antara hadiah kemudian sedekah. Bal ayu fakirin yuwajiha yu'tihi. Jadi dia pokoknya ini layak nih untuk dikasih sedekah. Oke, kita kasihlah sedekah buat dia kan. Wa kulluha tattafiq fi annaha tabarru mahdun la yatlubul bazil 'alaiha syai'an. Jadi kesamaannya tadi tabarru itu apa? Ya, intinya dia ini tabarru itu sifatnya ya kesamaannya. Ini karena yang menyamakan tiga jenis akad ini ya. Apa yang menyatukan mereka? Satu, sifatnya sosial. Ini pertama. Akad yang sosial itu bagaimana? Itu adalah akad yang satu arah. Maksudnya satu arah adalah
tanpa imbal balik. Tentu imbal balik yang di situ materi ya, bukan kayak, karena ada orang kan kita ngasih terus kita ngerasa bahagia, kita bisa berbagi, itu kita ada kesenangan tersendiri. Ya itu imbal balik juga, tapi kan bukan konteksnya materi yang dikembalikan gitu ya, yang diberikan oleh si penerima. Jadi dia sifatnya satu arah, kita ngasih ya udah, dia nggak perlu ngasih apapun buat kita, dia nggak perlu bayar atau yang lain gitu ya. Ini kesamaan dari ketiga jenis akad tersebut. Nah kalau tadi, jadi kita mau bandingin tuh kalau hadiah dengan sedekah. Sedekah itu biasanya ya ke fakir miskin, ke orang yang membutuhkan. Makanya kalau mau tahu ini tuh hadiah atau sedekah ya gitu kan. Sedekah itu ya cenderungnya kita ke secara status sosial di bawah kita. Mau ke mana, fakir miskin, ya, itu cenderungnya sedekah. Tapi kalau dorongan utamanya sayang, karena saya hormat, jadi tidak melulu sayang ya, sayang kemudian hormat, kemudian apalagi itu bisa disebut sebagai hadiah. Wal atiyah ma'tufa ala al-hibah min babi atfil khasi alal am. Nah, kalau ditanya pemberian, ya pemberian itu tadi kan sebenarnya al-atiyah hibah wal atiyah. Ai al-atiyah hiya at-tabarru bil mal fi maradil maut al-makhuf. Fahiya akhas min al-hibah. Nah, di sini kalau tadi ada bahasa, apa bedanya hibah dengan atiyah? Atiyah ini adalah tabarru bil mal fi maradil maut. Jadi konteksnya fi maradin ghair makhuf atau fi makhufin lam yamut bihi. Nah, ini untuk memetakan ya perbedaannya. Jadi di sini dia wafat. Ini wafat. Kemudian di sini adalah kondisi normal, artinya dia masih hidup. Ini adalah kondisi dia sakit biasa. Sudah. Nah, yang ini sakitnya kritis. Cuman sakit kritisnya ini yang akhirnya menyebabkan dia meninggal. Pada kondisi ini disebut dengan atiyah. Atiyah. Oke, itu dikatakan atiyah. Tapi kalau hanya sakit biasa di sini, ini disebut dengan hibah. Jadi kondisi sakit biasa, kondisi normal, itu namanya hibah. Oke, supaya bisa kelihatan ya. Kalau dibilang hibah tuh di mana tuh kondisinya? Kalau dibilang atiyah, tapi kan sama-sama sosial, betul, sama-sama sosial. Cuman di dalam bahasa Arab itu istilah ini dipahaminya beda, terasosiasinya itu ke kondisi yang khusus. Maka di sini dikatakan atiyahnya tadi adalah at-tabarru kepada pada kondisi atiyah adalah tabarru bil mal fi maradil maut al makhuf fahiya akhas minal hibah. Jadi lebih spesifik lagi tuh dibandingkan hibah. Kalau hibah tadi tabarru bil mal fi halis siha au fi maradin ghairi makhuf au fi makhufin lam yamut bihi. Itu bedanya. Kemudian di sini kita lihat wahia at-tabarru bi tamliki malihi al-ma'lum al-mawjud fi hayatihi ghairahu. Fi hayatihi muta'alliqun bit tabarru wa tabarru tatawwu'. Jadi kalau dibilang ini dilakukan kapan? Fi hayatihi, di saat si pemberi masih hidup. Hidup enggak dia? Oh, hidup. Oke. Berarti itu bisa ada peluang disebut dengan
hibah. Kemudian tabarruk itu karena dia sifatnya sosial, di dalam syariat secara status hukum dia statusnya adalah tatawu, ibadah-ibadah yang sunnah. Dia aktivitas yang sifatnya tidak wajib dilakukan dapat pahala, tidak dikerjakan dia tidak di level berdosa. Walihada la yajuzu min syakhsin alaihi dain, ya, maka tidak boleh bagi mereka yang punya kewajiban utang untuk mengurangi utangnya. Yanqusu dain falau kana insanun laisa indahu illa asyara riyalat wa alaihi asyara riyalat fala yajuzu lahu tabarru bihadhil asyara la bisadaqah wala ghairahu li'anna dain wajibu al-qada. Nah, ini nanti kalau mau diadu ya, kita mau sandingkan antara hibah ataupun tadi tabaru, akad-akad sosial dengan utang. Utang itu sifatnya wajib. Berarti dia harus diprioritaskan, dia harus didahulukan. Tidak bisa kita mau melakukan akad sosial sementara kita punya kewajiban untuk membayar utang. Kecuali misalnya utangnya jangka panjang. Utangnya dicicil per bulan, ada tempo, masih ada tenggang, ya itu mungkin oke lah. Tapi kalau kondisi hartanya pas-pasan, hanya ada biaya cukup untuk bayar utang saja, atau dia sedekah, ya berarti yang didulukan bayar utangnya. Fala yajuzu lahu atabarru bihadhihi al-asyarah la bisadaqah wala ghairuha. Enggak boleh dia sedekah, enggak boleh dia memberikan hadiah karena dia masih punya tanggungan. Wa hadhihi at-tabarru'at laisat biwajibah, dan akad tabarru ini ya, wa hadhi tabarru'at laisa biwajibah. Dia sifatnya tidak wajib. Ini yang harus diingat. Jangan sampai kita salah prioritas. Ini kalau dibuatkan yang harus didahulukan yang mana? Yang harus didahulukan adalah utangnya tadi. Berarti contoh ya, misalkan kita mau ngasih hibah atau hadiah atau sedekah. Nah, ini dia tidak wajib. Tidak wajib. Sedangkan bayar utang, ini konteksnya sama utangnya tapi di sisi pembayaran ya, bukan ngasih utangan. Kalau ngasih utangan juga tidak wajib ya. Bayar utang ini wajib. Nah, kalau mau diprioritaskan, mau disandingkan, saya duluin yang mana? Berarti ini harus didahulukan. Yang wajib ini menjadi prioritas. Yang menjadi penting untuk diselesaikan karena dia yang perlu ditunaikan. Kalau tidak kita bisa berdosa karena itu hak orang lain. Tapi kalau kita tidak melakukan hibah, tidak melakukan hadiah atau sedekah, tidak masalah. Secara hukum dasar dia tidak dihukumi berdosa. Nah, kemudian di sini ditegaskan wa qauluhu ghairahu maf'ul liqaulihi tamlik, yakni hiya an yatabarra'a fil hayati bitamliki ghairahu ma lahul ma'lum. Jadi ghairahu itu sebagai objeknya, sebagai penerima atas aktivitas pemindahan kepemilikan. Jadi saya memindahkan misalnya gelas gitu ya. Gelas ini saya pindahkan kepada si B. Dalam bentuk apa? B ini saya kasih gelas. Berarti gelas ini jadi miliknya si B ketika saya hidup. Wa ma'na tabarru annahu la ya'khudhu alaihi muqabilan. Yang namanya tadi akadnya sosial, tabarru berarti tidak ngambil apa-apa, tidak ambil benefit, tidak ambil keuntungan. La ya'khudhu alaihi muqabilan. Ya sudah, ini saya kasih, saya enggak minta imbalan apapun, enggak ada imbalannya. Wa qauluhu, dan kemudian di sini dikatakan
malahu. Al-mal kullu ainin mubahatin an-naf'i bila hajah. Nah ini kalau misalkan ada yang bertanya tentang definisi harta. Dan ini selalu diulang-ulang ya. Objek hibah itu apa? Objek hibah adalah harta. Harta itu apa? Harta itu adalah kullu ainin mubahah, semua benda yang punya manfaat mubah. Berarti kata kuncinya dua nih. Dia punya manfaat dan manfaatnya mubah. Pada kondisi yang normal ya, bila haja. Kondisi normal itu bukan kondisi darurat artinya. Kalau kondisinya darurat, ya ini tidak disebut harta. Seperti misalkan anjing boleh dimanfaatin kondisi darurat, iya. Kita bicara kondisi normal. Oke. Layar putus ya. Kemudian wa qauluhu tamliku, ini khuruj bihi al-ariyah atau kharaja bihi al-ariyah. Jadi tamlik di sini tidak mencakup ya akad pinjam. Karena kalau akad pinjam itu dia tidak berpindah secara kepemilikan. Makanya kharaja bihi al-ariyah li'anna al-ariyah wa in kanat tabarruan lakinnaha laisa tamlikan. Jadi ariyah itu kalau ditanya akad sosial enggak sih? Iya, akad sosial. Ya, tapi kalau ditanya apakah itu memindahkan kepemilikan? Tidak. Sama kita ini misalkan dipinjami gelas atau minjam gelas. Jadi milik kita? Enggak. Nah, di sini tamlik yu'khad minhu syart wa huwa an yakunal mauhub lahu mimman yasihu tamlikuhu. Berarti kalau kita mau bicara pindah kepemilikan, ini kepada siapa? Orang yang memang bisa memiliki. Contoh misalkan ya, kita mau ngasih hibah, ini hibah saya untuk malaikat Jibril. Gimana caranya? Malaikat Jibril bisa nggak dia punya gelas gitu ya? Enggak. Berarti tidak sah kepemilikannya. Wa qauluhu ma lahu kharaja bihi ma la ghairihi. Nah, tadi dikatakan yang bisa kita hibahkan itu hartanya siapa? Harta kita sendiri. Ma lahu, apa yang kita punya. Kalau harta orang lain nggak bisa. Karena itu di luar kendali, di luar kuasa kita. Li'annahu la yumkinu an yatabarra'a al-insanu bimilki ghairihi. Tidak mungkin, tidak bisa kita itu mau tabarru dengan harta orang. Harta orang ya sudah, dia yang punya kendali, dia yang punya power, kita tidak bisa untuk mentransaksikannya. Lalu dikatakan di sini wa qauluhu al-ma'lumu kharaja bihi al-majhul. Walakin hada ghairu sahih. Nah, kemudian tadi di sini dikatakan bahwa harta yang dia hibahkan atau dermakan itu sesuatu yang jelas. Apakah sesuatu yang tidak jelas tidak boleh? Maka di sini Syekh menjawab fasahih jawazu hibatil majhul. Secara prinsip atau aturan main hibah ataupun derma ini boleh. Jadi kita menghibahkan sesuatu yang majhul, yang tidak jelas, itu diperkenankan. Kenapa? Li'annahu la yatarattab alaihi syai', karena tidak ada konsekuensi atau dampak secara hukum. Li'annal mauhuba lahu in wujida aw in wajadal mauhub kasiran fahuwa ghanimun. Karena posisinya penerima itu tidak ada posisi rugi sama sekali, nggak ada. Kalau misalkan ya kita dikasih nih satu makanan atau apapun di dalam box, kita nggak tahu isinya dan ternyata banyak, berarti kita untung. Kalau di dalam box tadi wa in wajadahu qalilan ya fala darar alaihi. Kalau misalnya kita mendapatkan kok cuma dikit ya isinya, kira-kira kita dirugikan nggak? Kan kita nggak perlu beli. Kita tidak perlu
membayar. Kita dikasih secara cuma-cuma. Falau wahaba li syakhsin hamlan fi batnin soha alal qawli alladhi ikhtarnahu. Kalau kita mau menghibahkan kepada orang lain janin yang masih ada di perut, boleh enggak? Bukan janin manusia ya, ini konteksnya hewan. Berarti kita bilang, nih sapi saya lagi lagi hamil, nanti janinnya saya kasih ke kamu ya kalau lahir. Boleh enggak begitu? Boleh. Wa huwa sihhatu hibatil majhul. Jadi kalau dari apa yang disampaikan saya tadi, hibah yang majhul itu tetap sah, meskipun kita tidak bisa tahu dengan jelas ya. Wa in syarata fiha iwadan ma'luman fabai. Kemudian di sini dikatakan al-maujud kharaja bihi al-ma'dum. Berarti kalau kita menghibahkan sesuatu, objeknya ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Fi hayatihi kharaja bihi al-wasiyah. Nanti akan berbeda ya dengan wasiat. Kalau wasiat ini baru terlaksana, tereksekusinya setelah meninggal. Ghairahu bayanun lil waqi. Misalu dzalik syakhsun a'ta insanan kitaban biduni qimah. Nah, sekarang dilihat contoh derma. Di sini ditegaskan. Seseorang memberikan kepada orang lain buku secara gratis, tidak berbayar. Fa innana nusammi hadza hibah. Ini kita bilang tuh hibah namanya. Fa in qasada biha sawabul akhirah sammainaha shadaqah. Kalau tujuannya nanti misalkan utamanya adalah pahala akhirat, dorongannya itu sedekah. Wa in qasada biha at-tawaddud ila hadza syakhsi fahiya hadiyah. Kalau kita lihat atau tanya motifnya apa, ya membangun kedekatan karena dorongan sayang dan apalagi misalkan hormat gitu ya, itu disebut dengan hadiah. Wal ghalib anal hadiah takunu minal adna ilal a'la. Nah, di sini pembedanya tuh. Biasanya namanya hadiah itu dari yang kelasnya bawah ke atas. Li'anal adna la yuridu an yanfa'al a'la wa innama yuridu tawaddud ilaih. Karena kalau kita posisinya tuh di bawah, ya kita tidak ingin memberikan manfaat sebenarnya, tapi ingin membangun kedekatan ya. Karena sayang. Wal hibah takunu ma'al musawi. Sedangkan hibah ini katanya di level yang sama. Wa ma'a mandunah, berarti ke samping atau yang selevel atau ke bawah. Lakinnahu la yuqsadu biha, akan tetapi itu tidak dimaksudkan untuk mencari sawabul akhirah. Qasdan awalian ya. Secara pertama-tamanya tidak itu niatnya. Wa hadhihi al-uqud al-arba'ah, ini 4 akad. Aidan awsa' min uqudi al-muawadat min wajhin wa adyak min wajhin. Nah, ini beliau membandingkan akad sosial, dicoba untuk dikomparasikan dengan akad komersil. Akad muawadat dengan akad sosial di satu sisi gitu ya. Si muawadat ini lebih luas dari si akad sosial ini lebih luas daripada akad komersil, di satu sisi lebih sempit. Uqudul muawadat kal bai' wal ijarah tajuzu hatta mimman alaihi dain. Kalau ditanya, boleh nggak jual beli, boleh nggak sewa gitu ya. Meskipun ada orang dia punya utang. Jawabannya boleh. Dia punya utang nih, mau beli barang lagi secara kredit. Boleh nggak? Sah nggak? Jawabannya sah. Amat tabarru'at, adapun akad-akad sosial tadi, wa uqudu tabarru'at tajuzu fil asya' al majhulah. Ini kalau mau membandingkan akad sosial tadi itu punya keleluasaan
pada hal-hal yang majhul, yang nggak jelas, bisa kita hibahkan. Wal muawadat la tajuz. Jadi akad-akad komersil tidak boleh kalau objeknya tidak jelas. Wa in syarata fiha ay fil hibah. Nah, sekarang kita lihat, jika pemberian tadi itu ada muncul syarat. Saya mau ngasih nih, asal kamu kasih apa? Imbalan, iwatnya, kompensasi. Ini namanya jual beli. Sehingga secara status berubah dia, bukan lagi akad sosial, tapi menjadi akad jual beli. Ya'ni falaha hukmul bai', akan berlaku padanya hukum jual beli. Misalu dzalik qala rajulun li akhihi wahabtuka hada ala an tu'tiyani asyara rialat. Kata seseorang, ini saya berikan ya ke kamu, kompensasinya adalah kamu kasih ke saya 10 real. Berarti kalau saya bilang nih, ini saya punya gelas nih, saya kasih ke kamu, nanti kamu kasih uang 5.000 ya. Di sini dikatakan hadhi bai'un wa yasbutu laha ahkamul bai'. Ya, ini namanya jual beli dan berlaku hukum jual beli padanya. Fa yakunu fiha khiyarul majlis. Ada khiyar majlis nanti jadinya. Wala budda fiha min ijabin wa qabulin. Berarti akan berlaku ijab qabul. Karena ini fasilitas yang melekat pada jual beli. Wa sa'iri syurut wa lihada law qulta li insanin wa anta zahibun ma'ahu ilal jami' wa qad azzana. Makanya ini beliau menjelaskan gitu ya. Kalau misalnya kita bilang ke teman gitu ya, ke orang lain, dan kita lagi berangkat ini menuju masjid gitu, atau menuju ke kampus, dan terjadi dan dikumandangkan azan, berarti konteksnya misalnya hari Jumat gitu ya. Nah ini waqad azana al azan as-sani yaumul jum'ah. Kita lagi mau ke masjid jami, ternyata berdua bareng teman dan azan yang kedua, berarti posisi khatib sudah naik mimbar tuh. Ini kalau yang azannya 2 kali. Kalau azan sekali berarti khatib naik mimbar azan. Kalau 2 kali, azan pertama khatib belum naik mimbar. Setelah itu khatibnya naik mimbar baru azan. Itu yang kedua kali. Nah, kalau setelah azan kedua atau setelah khatibnya naik mimbar, kita bilang sama teman, a'taitu kahadzal qalam tabarruan fa innahu yajuz. Kamu ini saya kasih minyak wangi, kamu saya kasih parfum, ini saya punya pena. Di sini hadal qalam, pena ini tabarru untuk kamu, sosial, secara akad sosial. Tapi kalau nanti kita bilang walau qulta a'taitu kahadhihi aw hadal qalam bi syartin an tu'tiyani khamsata riyalat fala yajuz, enggak boleh. Jadi kalau kita bilang 5 real untuk pena ini atau barang ini, enggak boleh. Kenapa di situ tidak boleh? Karena ini sudah dianggap dihukumi jual beli. Jadi walaupun mungkin ya bahasanya saya kasih, saya berikan. Wala yasihu majhulan, yakni la yasihu an yahaba syai'an majhulan wa laysal murad la yasihu majhulan fi ma syarata fihi al-iwad. Wala hadza falau anna syakhsan lahu jamalun syaridun wa qala li akhar wahabtuka jamal syarid fa innahu la yajuz li'annahu majhul wa ghairu maqdur alaihi fala yasi. Nah, kalau mengikuti pendapat pertama gitu ya, pendapat dari penulis, karena penulis mengikuti pendapat memberikan sesuatu yang majhul itu tidak sah. Tidak sah. Ini menurut pendapat penulis. Pendapat 1 tadi. Nah, kemudian wa ala hadza, jadi kalau dia bilang misalkan ini ada unta saya yang kabur, terus saya bilang itu unta saya yang kabur saya kasih ya ke kamu. Ini enggak boleh. Kenapa? Li'annahu majhul, karena tidak jelas. Wa ghairu maqdur alaihi, dan tidak bisa diserah terimakan. Fala yasihu, tidak sah
Misalkan lagi kita bilang ini saya kasih ya sekantong uang. Ini juga tidak sah karena dikatakan nggak tahu uangnya berapa yang kamu kasih sama dia, majhul katanya. Hadzal ladzi dhahaba ilaihil mu'allif. Itu pendapat penulis dari Zadul Mustaqni. Tapi ada pendapat kedua yang tadi disampaikan oleh Syekh Utsaimin, wal qaulu tsani wa huwa as-shawab, dan ini pendapat yang benar kata beliau. Annahu yasihu an yahaba al-majhul. Secara status sah dia untuk menghibahkan hal yang majhul. Wa dzalika li annal hibah aqdun tabarru. Alasannya karena hibah itu adalah akad tabarru. Wal insanu fiha, dan seseorang itu imma ghanim wa imma salim. Jadi meski pilihannya ya kalau di dalam akad sosial aman atau untung. Kita dikasih seperti tadi angkanya cuma sedikit, ya udah aman-aman aja. Dikasih lebih banyak, ya berarti lebih banyak lagi bonus dia. Falaisa hadza min babil maisir ad-da'in baina ghurmin wa ghunmin. Dan ini beda konteksnya dengan judi. Kalau judi pilihannya apa? Menang atau kalah. Kalau di dalam akad-akad sosial tidak ada menang kalah. Bal baina ghunmin wa salama. Jadi posisinya saya aman kok, tidak dirugikan apapun atau malah saya untung. Nah, fa idza wahabtahu syai'an majhulan wa qubila fala dharar alaihi. Jadi ketika idza wahabtahu syai'an, ketika kita menghibahkan sesuatu yang majhul dan kemudian diterima, sebenarnya fala dharar, tidak ada mudarat. Li'annahu imma an yahsula ala syai'in yuridu. Pilihannya yang pertama kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau yang kedua sesuatu yang kita tidak inginkan. Fa in hasala ala syai'in yuriduhu fa hadha huwal matlub. Kalau itu sesuatu yang kita inginkan, ya tentu itu yang kita pengen ya, kita harapkan. Wa illa kalaupun tidak, fala dharar alaihi, maka tidak ada kerugian sama sekali yang kita alami. Illa ma, ya, kecuali tadi ya ta'adzara ilmuhu fatasihu hibatuhu. Maka di sini sah hibahnya kalau memang ada uzur untuk mengetahui. Misal an yakhtalita, seperti misalnya bercampur hartanya maluhu bimali syakhsin ala wajin la yudra an kamiyati. Jadi harta itu bercampur dengan hartanya orang lain dan kita nggak tahu. La yatamayyiz bi ainihi, nggak bisa dipisah, nggak tahu kadarnya berapa. Lalu kita bilang wahabtuka malil ladzi ikhtalata fi malika. Terus kita bilang tuh sama dia, saya nggak tahu ya berapa harta saya yang kecampur sama harta kamu. Nah, tapi saya mau hibahkan saja harta yang saya punya yang dicampur tadi itu ke kamu. Dan hadza majhul. Di sini kalau ditanya, jelas nggak harta dia? Nggak jelas di mana. Yang mana kan gitu. Ya ta'adzar ilmuhu fa'alal madhab yasihu li du'a'id darurah li zalik. Menurut madhab bisa seperti itu karena kondisi sudah darurat. Kalau darurat ya mau gimana? Wa shawab annahu yasihu hibal majhul sa'an ta'adzara ilmuhu am lam yata'adzar. Nah, tapi Syekh kembali mengulangi bahwa hibah itu tetap sah kok. Tetap sah. Walaupun tidak jelas ya jumlahnya berapa, wujudnya apa. Dan di kondisi normal tetap sah. Tidak harus nunggu kondisi darurat. Wa tan'aqidu bil ijabi wal qabul. Nah, di sini hibah itu terlaksana dengan adanya al-ijab dan qabul. Ijab itu lafal atau redaksi berasal dari pemberi. Itu ijab. Dan qabulnya adalah yang berasal dari pihak penerima. Jadi kalau diungkapkan nih, wahabtuka hadzal kitab. Ini gelasnya misalnya. Kalau ini buku. Ini gelasnya saya kasih ke kamu.
Terus kemudian yang kedua bilang qabiltu, iya saya terima ya, gelasnya saya terima hadiahnya. Fal awal ijabun wal sani qaulun. Yang pertama ijab, yang kedua qabul. Walaupun kadang bisa dibalik ya, tapi intinya yang berasal dari pemberi itu ijab, yang dari penjual qabulnya. Maaf, yang dari penerima ya. Kemudian wal mu'atah adalah 'alaiha. Sini dikatakan aidan tan akidu al mu'atah ai biduni an yatalaffaz. Kalau misalnya nih transaksi tapi tidak ngomong sama sekali. Di sini dikatakan tan akid, tetap sah, tetap terlaksana. Walaupun nggak ngomong. Dengan syarat tadi adalah antakuna hadil mu'atah dalah alal hibah. Yang penting sikap tadi menunjukkan bahwa ini emang hibah. Mislu an yakuna inda syakhsin walimah farsala ilahi akhuhu syatan walam yakul syai'an. Contoh gitu ya. Ketika seseorang ada walimah, mau persiapan pesta pernikahan, lalu saudaranya mengirimkan kambing. Kalau dia ngomong sesuatu enggak, ini letak-letak aja gitu. Fa akhadha asy-syah wa dhabahaha wa qaddamaha li ad-dhaifan fa tasihul hibah. Terus kemudian tuh kambingnya tadi diambil, disembeli, disiapkan untuk tamu dan ini sah. Meskipun tidak ada omongan. Li'anna hadza dal 'alaiha. Ini menunjukkan bahwa itu hibah. Li'anna al-bursil sadiquhu. Karena di sini dikatakan yang ngirim siapa? Temannya. Aroda an yusaidah. Temannya mau nolong dia. Fa'arsala ilaihi sya wa lam yakul hibah. Walaupun memang enggak bilang kalau itu gratis, kalau itu tidak hibah. Makanya ada yang hal-hal kita bisa pahami dari kebiasaan, dari urf, dari rutinitas gitu ya. Li'annahu yakhsha idza qala hibah an yakuna fi nau' mina al-minnah. Wa rajulun akhar biyadihi kitab fara'ahu sahibu. Jadi kenapa sih ada orang kayak tadi dia tidak sebut gitu. Mungkin dia sungkan membahasakan atau bahkan dianggap takut menyebut-nyebut kebaikan atau pemberian. Falamma ra'ahu yandur ilaihi a'tahu iyyahu biduni an yaqul wahabtuka wa biduni an yaqul zaka qabiltu fahadhihi al-mu'atah zahir anha tadullu ala al-hibah. Jadi kalau misalkan dia melihat seorang tadi ra'ahu yandur ilaihi a'tahu iyah, tanpa dia bilang wahabtu, tanpa dia bilang qabiltu, ini sudah sah. La siyama idza kana al-wahib mimman urifa bil karam. Apalagi gitu ya, si pemberi ini terkenal dermawan di kampungnya, di daerahnya, di masyarakatnya. Wa ila faqad yuqalu innal asla baqa'u milkuhu wa la tasihu hadhihi al-hibah. Nah, cuman misalkan gitu ya. Kalau orang ini tidak terkenal sebagai orang yang tadi hobi derma, belum biasa begini dan begitu, maka bisa nggak kita bilang hukum asalnya itu tetap milik dia kalau dia tidak ngomong apa-apa. Wala tasihu hadzal hibah, hadhil hibah. Jadi kalau tidak ada yang menunjukkan tadi ke arah hibah, ya tidak sah. Li'annahu rubbama a'tahu iyyahu min ajli an yanzura fihi wa yastafid minhu. Karena bisa aja kan dia beri itu supaya dilirik dan seterusnya. Dalil ala linkidaiha bil mu'atah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ti sadaqah wa yu'ti minal fai' wa la yaqulu lil mu'ti a'taitu wa la yaqulu lil mu'ti qabiltu wa li anna jami'al ma'qud dan akidu bima dalla 'alaiha. Dan Rasul pun bahkan ketika memberikan ya harta-harta dari perampasan perang dan juga yang didapat itu tidak mengatakan a'taitu wala qabiltu, karena jami'al ma'qud prinsipnya semua akad dan akid bima dalla alaihi. Poinnya adalah kalau
tidak ada omongan, sudah ada arah yang menunjuk ke sana, ya sudah, sama-sama paham lah gitu intinya. Idan sighatuha nau'an qauliyah wa fi'liyah. Makanya kalau ditanya model akadnya untuk hibah ataupun yang lain itu bagaimana? Bisa dua. Bisa qauli, perkataan, bisa fi'li, tindakan. Qauliyah itu ya ijab qabul tadi, itu namanya akadnya secara lisan. Ada tindakan. Kalau tindakan adalah mu'athah. Yang penting untuk mu'athahnya hal itu ya ditambahkan ya, sudah ditunjukkan dengan jelas bahwa itu memang mengarah ke hibah. Jadi tidak tanpa indikasi ya. Wa talzam bil qabdi bi izni wahibin. Idza tammatil hibah bil ijabi wal qabuli falaysa fiha khiyar majlis walakin fiha khiyar mutlaqan hatta tuqbad. Ini berarti ada yang namanya qabd ataupun serah terima. Tentu dengan izinnya si pemberi. Jadi kita kalau mau ngambil satu barang yang dihibahkan ya tentu konfirmasi dulu. Nah, kalau hibahnya selesai ada ijab qabul, berarti di situ tidak ada khiyar majelis. Lakin fiha khiyar mutlak. Tapi tetap dia punya hak khiyar secara mutlak sampai dia terima barangnya. Li'annaha la talzamu illa bil qabdi. Karena kalau secara hukum ini belum menjadi lazim sebelum dia terima. Seperti misalkan wahabtuka kitabi al-fulani faqala qabiltu walam sallimhu summa raja' faraja'u jais. Jadi kalau sekedar ngomong, ini saya mau kasih buku atau buku ini untuk si A. Kemudian belum diserah terimakan, dia besok meng-cancel. Jawabannya boleh, karena hibah itu tidak menjadi mengikat sebelum diterima. Fa idza qabadaha falaysa fiha khiyaru majlisin li'anna hadha aqdun tabarru. Kalau sudah diterima ya tidak ada khiyar majlis. Waladhi fihi khiyarul majlis wa aqdul muawadhah. Jadi akad muawadhah itu berlaku khiyar. Apa perbedaannya? Wal farqu bainahuma dhahir fa fi aqdil muawadhah a'ta syari' al muta'aqqidain mihlah. Al mahlah madama fi al majlis li'anna al insana qad yarqa fi sil'ah. Kalau di dalam akadnya komersil, maka syariat itu memberikan kepada salah satu pihak atau keduanya untuk berhenti sejenak, tahan. Wa idza bi'at alaihi nazalat min ainihi wa hadha syai' musyahad fa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al khiyaru idza ahabba an yaruddaha. Maka kadang itu untuk melindungi hak konsumen dibutuhkan proteksi berupa apa? Hak-hak seperti tadi, hiyar dan yang lainnya. Lakin al-hibah laisa fiha muawadhah fa huwa a'tiha majanan, bahwa ini dia memberikan secara gratisan, tidak ada khiyar. Hatta law kana fil awwali yuhibbuha summa utiha wa nazalat min aini fa hadza la yadurru syai' wa dalil ala anna al-hibah la talzam illa bil qabd. Apa dasarnya? Hibah itu tidak mengikat kecuali dengan serah terima. Abu Bakar itu memberi Aisyah radhiyallahu anha samarah nakhl summa lamma marida raja'a fiha wa qala laha law annaki jazasti kana laki amal an fa wa miras fadalla hada ala annaha la talzam illa bil qabd. Jadi Abu Bakar itu mengasih kebun ya, masih kurma, terus belum diterima sama Aisyah lalu meninggal. Abu Bakar mengingatkan bahwa itu jadinya waris, bukan hibah. Wal mas'alah khilafiyah lakin hadzal madzhab, dan ini sebenarnya permasalahan khilaf, tapi menurut madzhab seperti tadi nahnu namshi alaihi, kita ikuti ketentuannya itu. Kemudian
wala budda aidan min izni al-wahib bidzalik. Ini insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya terkait dengan serah terima objek hibah ya. Semoga dimudahkan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.